Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas klasifikasi 5 dunia. Nah, jadi sesuai dengan judulnya, berarti ada 5 kelompok di dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini sering juga disebut dengan kingdom gitu ya, karena kita kemarin sudah membahas mengenai takson atau yang kelompok bertingkat gitu ya, berjenjang di dalam klasifikasi. Yang paling pertama itu adalah kingdom atau dunia. Nah, jadi di sini yang paling pertama untuk kelompoknya itu adalah Monera. Kemudian kelompok kedua itu adalah Protista. Kelompok ketiga adalah Fungi. Kemudian kelompok keempat ada Plantae, dan kelompok yang kelima ada Animalia. Maka dari itu disebut dengan klasifikasi 5 dunia gitu ya, ada 5 kingdom di dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai kelompok Monera. Jadi kelompok Monera itu merupakan organisme satu sel gitu ya, atau uniseluler. Dia tidak memiliki membran inti sel atau disebut juga dengan prokariotik, dan juga umumnya memperoleh makanannya secara heterotrof. Jadi heterotrof itu tidak bisa atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi dia memperolehnya dari makhluk hidup yang lain. Seperti itu. Kemudian ternyata Monera ini dibagi lagi gitu. Monera ini ternyata terbagi lagi. Ada yang namanya bakteri dan juga ada yang namanya cyanobacteria. Nah, jadi ini berikut ini merupakan ciri-ciri dari bakteri dan juga cyanobacteria. Jadi kalau bakteri, ciri-cirinya bentuknya macam-macam, ada 4 gitu ya. Ada yang bentuknya lonjong atau bulat, ada yang berbentuk batang atau silinder, ada juga yang lengkung, dan juga ada yang spiral. Kemudian alat geraknya berupa flagela. Nah, kemudian untuk perkembangbiakannya ada yang secara aseksual dan juga secara seksual. Kalau secara aseksual dia melakukan pembelahan sel, tapi kalau seksual dia melakukan transformasi atau konjugasi. Jadi kalau proses transformasi itu bakterinya didapatkan DNA-nya gitu ya dari lingkungan sekitar. Tapi kalau konjugasi dia prosesnya itu proses perpindahan DNA-nya dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Nah, kemudian bakteri ini hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Ada juga yang di udara, ada juga di air, dan juga ada yang di tanah. Nah, jadi bakteri ini ada yang sifatnya menguntungkan, tapi ada juga yang sifatnya merugikan. Kalau untuk yang bersifat menguntungkan, itu salah satu contohnya ada Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt. Sementara untuk bakteri yang bersifat merugikan, itu ada Mycobacterium tuberculosis gitu ya. Mycobacterium tuberculosis atau yang menyebabkan penyakit TBC gitu, tuberkulosis. Nah, kemudian kita bahas mengenai cyanobacteria. Jadi cyanobacteria ini juga biasa disebut dengan ganggang hijau biru. Jadi ciri-cirinya memiliki klorofil, kemudian ada beberapa yang berkoloni, kemudian ada juga berkembang biaknya dengan pembelahan sel, ada yang fragmentasi, ada juga yang pembentukan spora khusus. Kemudian ganggang hijau biru ini ditemukannya di laut, bisa di kolam, bisa di selokan, bahkan bisa di sumber air panas. Nah, contoh dari ganggang hijau biru ini ada Oscillatoria, ada Anabaena, Gleocapsa, dan juga Nostoc. Seperti itu ya. Itu untuk bakteri, ciri-ciri dari bakteri dan juga cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Nah, kemudian kita bahas kelompok selanjutnya, yaitu Protista. Nah, jadi Protista ini organisme bersel satu, bisa juga bersel banyak tapi sederhana gitu ya, serta dia mempunyai membran inti sel atau eukariotik. Nah, sama seperti Monera tadi, ternyata Protista ini juga dibagi dalam beberapa kelompok gitu ya. Ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, dan juga ada yang mirip jamur.
Nah, kita bahas untuk yang mirip tumbuhan atau alga namanya ya. Ciri-cirinya, dia memiliki dinding sel dan juga klorofil. Nah, jadi kalau dia punya klorofil, dia bisa memproduksi makanannya sendiri. Tapi untuk tubuhnya itu belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Kemudian alga ini ada yang bersel satu, ada juga yang bersel banyak. Nah, ada juga yang beberapa memiliki flagela. Kemudian untuk untuk perkembangbiakannya secara seksual itu konjugasi. Kemudian secara aseksual ada pembelahan biner, ada fragmentasi, dan juga pembentukan spora. Nah, terus kita bahas mengenai mirip hewan atau disebut juga dengan protozoa. Ciri-cirinya dia punya alat gerak, ada 3 ya. Alat geraknya bisa berupa kaki semu atau pseudopodia. Kemudian ada rambut getar atau silia dan juga rambut cambuk. Yang tadi sudah kita bahas ada flagela gitu ya. Nah, kemudian protozoa ini hidupnya di air tawar, bisa di dalam tanah, dan bisa juga menjadi parasit di dalam tubuh makhluk hidup yang lain. Kemudian ada yang mirip jamur. Nah, kalau ciri-ciri protista yang mirip jamur itu tersusun atas benang hifa. Nah, kemudian dia tidak dapat berfotosintesis. Beberapanya itu menghasilkan oospora. Ada juga beberapa memiliki fase vegetatif, jadi mampu bergerak seperti amoeba. Dan untuk reproduksinya, dia menghasilkan spora. Nah, ini untuk kelompok protista. Ciri-ciri dari kelompok protista. Kemudian kita membahas kelompok selanjutnya, ada kelompok fungi atau sering disebut dengan jamur. Nah, jadi fungi atau jamur itu organisme bersel banyak, memiliki dinding sel, tapi tidak memiliki kloroplas, sehingga tidak dapat membentuk makanan sendiri. Jadi hidupnya ini sebagai pengurai gitu ya, pengurai sisa-sisa makanan. Kemudian sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, fungi ini juga dikelompokkan dalam beberapa anggota gitu ya. Ada yang namanya zygomycotina, ada yang namanya ascomycotina, ada yang namanya basidiomycotina, dan juga ada deuteromycotina. Nah, untuk yang pertama, zygomycotina, ciri-cirinya itu memiliki rizoid, kemudian membentuk spora berdinding tebal yang juga disebut sebagai zygospora. Kemudian hidupnya di tempat yang lembab. Jadi contoh dari zygomycotina ini Rhizopus oryza ya. Ini berperan dalam pembuatan tempe. Kemudian ada ascomycotina. Nah, untuk ascomycotina ini ciri-cirinya dia berinti banyak. Kemudian cara hidupnya ada yang saprofit dan juga ada yang parasit. Jadi kalau saprofit itu organismenya hidup atau makan atau dia dapat nutrisi gitu ya dari bahan-bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Sedangkan parasit itu biasanya kan bergantung kepada inang gitu ya. Nah, kemudian untuk contohnya di sini ada Aspergillus wenti, ini berperan dalam pembuatan kecap. Kemudian kelompok selanjutnya ada Basidiomycotina. Nah, Basidiomycotina ini dia ciri-cirinya multiseluler. Kemudian perkembangbiakannya ada secara aseksual dan juga secara seksual. Kalau perkembangbiakan secara aseksual secara konidia, sedangkan secara seksual itu Basidiospora. Kemudian untuk contoh dari Basidiomycotina itu ada Volvariella volvacea atau kita biasa sebut sebagai jamur merang gitu ya. Jadi jamur merang ini biasanya juga untuk dimakan. Nah, kemudian kelompok dari fungi selanjutnya itu ada Deuteromycotina. Nah, kalau Deuteromycotina ini ciri-cirinya reproduksi seksualnya belum diketahui. Nah, jadi kalau untuk Deuteromycotina ini itu seperti ini. Jadi karena jenis fungi itu kan macam-macam ya. Nah, jadi apabila menemukan jenis fungi yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya,
itu akan masuk ke dalam deuteromycotina. Jadi sudah dapat diidentifikasi gitu ya ciri atau jenis dari funginya, tapi belum diketahui cara reproduksi seksualnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam kelompok deuteromycotina. Nah, kemudian contoh dari jamur deuteromycotina ini macam-macam. Kalau di sini ada Tinea versicolor, jadi itu bisa mengakibatkan penyakit panu. Kemudian ada juga nama lainnya atau jenis lain itu Epidermophyton floccosum, itu mengakibatkan penyakit kaki atlet. Terus ada juga Trichophyton, itu mengakibatkan penyakit kulit ringworm pada manusia. Oke, untuk materi mengenai klasifikasi 5 dunia ini sebenarnya cukup panjang gitu ya, cukup banyak pembahasannya, sehingga materi ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Jadi untuk materi di video kali ini saya cukupkan hanya untuk sampai di kelompok fungi. Nanti untuk kelompok Plantae dan juga Animalia akan saya buat di video yang lain. Jadi video ini akan bersambung ke video yang lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.